Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004 dari kelas Manajemen A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pengembangan UMKM. Yang pertama, mengapa sih pengembangan UMKM itu penting? Pengembangan UMKM merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Tanpa pengembangan yang terstruktur, sebuah usaha akan rentan terhadap perubahan tren dan selera konsumen. Yang kedua, UMKM sebagai penggerak ekonomi. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional yang mampu bertahan di dalam berbagai krisis. Kontribusi UMKM nyata dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta meratakan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian inovasi. Pertama, pengertian inovasi adalah proses menciptakan nilai tambah baru agar produk atau layanan menjadi lebih relevan, fungsional, dan diinginkan konsumen. Yang kedua, pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru menuntut riset pasar yang teliti untuk memahami apa yang sedang dicari konsumen. Ketika pelaku UMKM mampu mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, disitulah inovasi produk berperan. Dan ketiga, inovasi layanan pelanggan. Layanan pelanggan menjadi penentu loyalitas, di mana pelanggan saat ini menghargai kecepatan dan kenyamanan. Inovasi bisa berubah sistem pemesanan, efektivitas pengiriman, hingga pemberian nilai tambah seperti garansi. Keempat, contohnya inovasi UMKM. Contohnya adalah penggunaan pembayaran digital seperti QRIS, media sosial untuk pemasaran, kemasan yang estetis, serta varian produk yang baru. Nah, yang ketiga mengenai peningkatan kualitas. Pertama, standar kualitas produk. Standar kualitas adalah batasan agar mutu produk seragam dan menjadi fondasi kepercayaan konsumen. Yang kedua, konsistensi produksi. Konsistensi produksi dilakukan agar usaha tetap sama dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah hasil dari pemberian nilai yang sesuai atau melebihi ekspektasi konsumen. Dan yang keempat, sertifikasi. Sertifikasi seperti izin BPOM atau sertifikasi halal adalah bukti formal, kualitas, dan bentuk komitmen otentik UMKM terhadap keamanan produknya. Nah, berikutnya adalah mengenai analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan adalah faktor internal positif seperti resep unik, tenaga kerja terampil, atau lokasi strategis. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan adalah faktor internal yang perlu diperbaiki, misalnya keterbatasan modal atau pembukuan manual. Dan yang ketiga yaitu opportunity atau peluang adalah faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan seperti tren gaya hidup atau dukungan pemerintah. Dan yang keempat, threat atau ancaman adalah risiko dari luar seperti pesaing baru dengan modal besar atau kenaikan harga bahan baku. Dan yang kelima, contoh shoot UMKM. Sebagai contohnya, sebuah warung makan memiliki kekuatan pada resep keluarga, kelemahannya tempat yang sempit dan peluang minat mahasiswa, dan ancaman dari restoran cepat saji. Nah, kita masuk ke strategi bersaing. Pertama, diferensi produk untuk menciptakan keunikan yang membedakan dari kompetitor. Yang kedua, harga kompetitif yang egois dan terjangkau pasar. Dan yang ketiga, pelayanan unggul, di mana pelayanan personal menjadi senjata utama UMKM. Dan yang keempat yaitu branding yang kuat sebagai identitas sebuah usaha. Dan selanjutnya mengenai pengembangan pasar. Pertama, ekspansi pasar lokal dengan memperluas jangkauan ke daerah sekitar. Yang kedua, pasar digital melalui media sosial dan marketplace yang kini menjadi keharusan agar tidak dibatasi jarak. Yang ketiga, ekspor UMKM sebagai langkah strategis ke pasar global.
Dan keempat, segmentasi pelanggan berdasarkan kriteria seperti usia, pendapatan, ataupun gaya hidup. Nah, yang terakhir yaitu studi kasus keberhasilan. Yang pertama, contoh UMKM sukses karena usaha yang mampu bertahan dari skala kecil hingga ke pasar internasional. Dan yang kedua, faktor keberhasilan meliputi kedisiplinan keuangan, ketekunan kualitas, inovasi berkelanjutan, dan pelayanan yang memuaskan. Dan yang ketiga, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa keberhasilan bukanlah hasil instan, melainkan proses panjang yang didukung strategi yang konsisten. Nah, sebagai kesimpulan, pengembangan UMKM adalah keniscayaan yang harus dilakukan sistematis dan berkelanjutan dengan menggabungkan inovasi produk, standar kualitas, analisis SWOT, dan strategi bersaing yang adaptif. UMKM akan mampu berkembang dan menjadi penggerak ekonomi. Peran UMKM terletak pada kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan selera konsumen. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.